أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassirun wa akhbir ayyuhar rasul ahlal imani wal amal salih khabran yamla'uhum sururan بأن لهم في الآخرة حدائق عجيبة تجري الأنهار تحت قصورها العالية وأشجارها الظليلة. Coba baca sampai berhentinya di terakhir. Tajril anharu tahta qusuriha al-'aliyati wa ashjariha adh-dhalilah. تجري الأنهار تحت قصورها العالية وأشجارها الظليلة كلما رزقهم الله فيه نوعا من الفاكهة اللذيذة كلما رزقهم الله فيها نوعا من الفاكهة اللذيذة قالوا قد رزقنا الله هذا النوع من قبل فإذا ذاقوه وجدوه شيئا جديدا في طعمه ولذته وإن تشابه مع سابقه في اللون والمنظر والاسم ولهم في الجنات زوجات مطهرة من كل ألوان الدنس الحسي كالبول والحيض والمعنوي كالكذب وسوء الخلق وهم في الجنة ونعيمها دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan berikanlah kabar gembira, bergembiralah wahai orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Busyronya adalah ada 4 hal busyro di sini, ada 4 busyro dan kabar di sini atau 4 poin. Yang pertama, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya bagi mereka ada jannat. Jannat yaitu surga, jannat yaitu basatin, kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar, yang berlari atau mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini masih berkaitan dengan lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Setiap mereka diberi rizki darinya, minha yakni minal jannah, min thamarah yaitu dari buah-buahan. Berarti di jannah ini ada dalil bahwasanya di sana ada buah-buahan sebagai rizki bagi mereka. Berarti juga dalil bahwasanya pemberian Allah di surga itulah rizki, sebagaimana di dunia adalah rizki. Dan rizki, adapun rizki di dunia itu baik halal maupun haram, itu semua adalah rizki. Itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kalau misalnya bagi Mu'tazilah, rizki yang atau pendapatan yang haram itu bukanlah rizki, kata Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah itu bukanlah rizki. Sesuatu yang haram bagi kita walaupun sudah dimakan itu bukanlah rizki. Tapi bagi Ahlussunnah wal Jamaah rizki itu ada yang halal, ada yang haram. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa. Setiap mereka diberikan buah-buahan berupa rizki, yang sebagai rizki, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah yang telah kami telah diberikan, atau ini adalah apa yang telah diberikan kepada kami dari rizki min qabl, sebelumnya, yaitu di dunia. Kok seperti dengan rizki yang di dunia? Nah, sepertinya ini nanti kesepertian atau kemiripan itu adalah kemiripan nama buah, dan mungkin ada kemiripan bentuk dengan buah-buahan di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, makanya gini kan, wa utu bihi mutasyabiha, yaitu wa utu bidzalika rizq, yaitu mereka didatangkan, diberikan dengan rizki tersebut mutasyabiha, mirip rizkinya. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di dalam jannah tersebut azwaj mutahharah, yaitu azwaj di sini jamaknya zauj, dan maknanya adalah pasangan yang suci, Ini adalah poin ketiga. Jadi poin pertama jannat tajri min tahtil anhar, poin kedua samarah rizqa, poin ketiga azwaj mutahharah, dan poin keempat wahum fiha khalidun, yaitu khulud, kekekalan di dalam surga. Jadi ada 4 hal di sini sebagai busyra dan kabar gembira bagi orang beriman dan beramal soleh. Yang pertama adalah surga, dan kemudian komposisi di dalam surga itu disebutkan 3 setelahnya, yaitu thamarah, buah-buahan, kemudian azwaj, para bidadari, dan kemudian yang keempat kekekalan di dalamnya. Walillahil hamd. Dikatakan oleh para ulama dalam tafsir al-muyassar, wa akhbir ayyuhar rasul, atau di sini wa akhbir ya Muhammad. Akhbir yaitu fi'il amr, artinya beritakanlah kabar gembira, beritakanlah wahai rasul, wahai Nabi Muhammad, ahlal imani wal amalis salih, beritakanlah kepada ahlul iman dan ahl al-amal salih, yaitu orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, khabaran, suatu khabar, yamla'uhum surura, khabar yang yamla'uhum, yamla artinya adalah memenuhi,
memenuhi mereka surura, kegembiraan, dengan kegembiraan yang menggembirakan mereka, yang membuat mereka terpenuhi dengan kegembiraan. Kalau kita perhatikan ayat 25 ini ya bertalian atau berlawanan dengan ayat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya. Kalau ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kemudian fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar, berbicara tentang neraka. An-nar allati waquduha an-nasu wal hijarah. Nar bahan bakarnya manusia dan hijarah. Manusia dan hijarah. Nah, tentang neraka, ancaman. Tapi kemudian di ayat berikutnya tentang janji baik Allah Subhanahu wa taala yang pasti ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah uslub Quran, yaitu Al-Quran seringkali ketika menyebutkan kengerian, keburukan, kemudian diselingi setelahnya menyebutkan kebaikan. Itulah Al-Quran. Ya. Pas banget. Itulah Al-Quran. Kabarnya Pak, ini enggak apa-apa kan harga ini? Oke. Bi anna lahum fil akhirati hadaiqa ajibatan. Bi anna lahum fil akhirah, bahwasanya lahum bagi mereka. Berarti ini lahum lamul istiqaq, yaitu keberhakan. Bahwasanya mereka berhak bagi mereka fil akhirah, di akhirat nanti hadaiqa ajibah, yaitu mendapatkan apa? Hadaiq jamak dari ya hadiqah, artinya taman. Berarti taman ajibah. Ajibah yang menakjubkan. Menakjubkan itu kan ada mungkin positif, ada mungkin negatif. Tetapi yang di sini pasti positif. Tajril anharu tahta qusuriha al-'aliyati wa ashjariha adh-dhalilah. Tajri al-anhar. Anhar jamak dari nahar, artinya sungai. Sungai tajri. Jaro yajri bisa artinya berlari, bisa artinya mengalir untuk air. Ya. Dan mengalirnya di sini dengan lafal jaro yajri menunjukkan mengalirnya itu deras, ya. Antum bedakan kalau misalnya air ma sala yasilu, ya, sala yasilu maknanya adalah mengalir, tapi mengalir secara umum, biasa mengalir. Tapi kalau misalnya jaro yajri, itu seperti aliran tersebut deras dan menimbulkan adanya suara. Dan itu kalau misalnya kita mungkin kalau mendengarkan aliran sungai dengan suaranya itu air, itu rasanya itu senang, enak. Ya, kadang kalau misalnya di rumah-rumah sini ada beberapa rumah yang bikin kolam, terus habis itu ada otomatis air yang mengalir itu. Seperti suara air yang mengalir. Nah, itu menenangkan hati. Nah, begitu juga nanti di akhirat, di surga insyaallah. Tajri al-anhar tahta qusuriha al-'aliyah. Tahta di bawah, qusur jamak dari apa? Ada yang tahu qasr? Jamak dari qasr. Makna dari qasr adalah benteng. Berarti qusur benteng-benteng al-'aliyah yang tinggi. Di bawah benteng-benteng yang tinggi, wa asjariha adh-dhalilah. Asyjar jamak dari apa? Syajarah. Jamak dari syajarah. Adh-dhalilah yaitu yang menaungi. Jadi pohon-pohon di surga itu adalah pohon-pohon yang menaungi. Karena kita lihat lafal jannah. Jannah itu surga. Dengan adanya materi jim, nun dan nun. Jim, nun dan nun itu menunjukkan ketertutupan. Maka disebut jannah. Kenapa ketertutupan, maksudnya apa? Karena nanti di jannah
itu pepohonan itu sangat rimbun, ibarat hutan sekarang itu yang rimbun, yang bagian atasnya hutan itu nggak bisa melihat bagian dalamnya saking rimbunnya. Nah itu jannah. Makanya juga misalnya jin atau junnah. Junnah artinya perisai. Kenapa disebut perisai? Tameng karena menutupi dan melindungi. Kemudian jin disebut jin karena tertutup dari pandangan mata kita. Kemudian janin disebut janin karena tertutup, tidak ketahuan oleh perut tertutup. Ya, jadi kita punya lafal junnah, kita punya lafal janin, kita punya lafal jin, kita punya lafal jannah, juga kita punya lafal majnun. Majnun ya tertutup juga. Iya. Gimana kalau dengan lafal mizon? Wah, itu beda lagi itu. Itu jadi wa asjariha al-dhalilah. Asjar jama' dari syajarah yang dhalilah. Dhalilah yaitu yang menaungi. Oleh karena itu ada payung bahasa Arab apa? Lupa. Hah? Karena kebanyakan musim panas ya, jadinya lupa payung itu bahasa Arab. Midhallah dengan kata zil. Yauma la zilla illa zilluh. Zil yaitu naungan. Midhallah payung. Kenapa? Karena payung menaungi, ya. Kullama razaqahumullahu fiha naw'an minal fakihati alladhidhati qalu. Kullama yaitu setiap razaqahumullahu Allah Ta'ala merizkikan pada mereka fiha. Di sini dhamir ha kembali ke mana? Jannah, yaitu fil jannah. Kullama razaqahumullahu fil jannati naw'an minal fakihati alladhidah. Qalu naw'an yaitu suatu macam. Minal fakihati alladhidah, dari fakihah. Apa arti fakihah? Samarah, buah. Taibin. Kalau misalnya antum coba lihat, antum ada surat At-Tur, kan? Surat At-Tur ayat berapa? Ayat berapa? Surat ke berapa? Dia di juz 27 ya. Coba surat Tur. Di surat Tur ini, At-Tur ya, sebagai maklumat, ini ada deskripsi apa yang akan dirasakan oleh para penghuni surga. Ya. Kalau antum lihat ayat ke-18, itu halaman 524 dari Tafsir Muyassar. Halaman ayat ke-18, ya. 18 itu ada kalimat fakihina bima atahum rabbuhum. Ya, perhatikan kalimat fakihin, kata fakihin. Fakihin. Ini bacanya agak mirip dengan faqihin, fiqih. Tapi ini pakai kaf dan pakai kaf, bukan pakai qaf. Jadi fakihin. Apa makna dari fakihin? Sebagaimana tadi dimaknai kalau tadi al-fakihah al-ladhidah. Jadi fa, ka dan ha. Apa arti fakihin? Ayo. Apa arti fakihin? Ada yang tahu? Fakihin ni farihin. Ada yang tahu farihin? Fakihin, sahih. Ahsanta. Ayo apa fakihin? Farihin. Yafrah. Fariha yafrah. Gembira. Di fakihin itu artinya gembira. Taib. Di sini fawakih atau fakihah disebut fakihah karena buah-buahan itu menggembirakan. Antum senang makan buah? Enggak, belum tentu senang. Tapi ketika makan buah, apakah menyenangkan? Buah yang antum senangi, karena sebagian orang enggak suka dengan sebagian buah memang. Tapi buah itu sebenarnya kebutuhan kan, yang menyenangkan. Antum ketika makan buah yang segar itu rasanya lebih senang daripada sebelumnya. Makanya disebut fakihah, yaitu menyenangkan.
Nah, naw'an minal fakihatil ladzizati. Al-ladzizah lezat. Makanya lezat berasal dari ladzah. Bahasa Arab juga. Nah, ketika mereka diberikan itu satu buah, misalnya ada buah pisang, ya, buah yang di dunia sebagiannya ada di surga, bentuknya dan namanya, bentuknya mirip, namanya juga nama yang dikenal gitu loh, kok seperti yang di dunia gitu. Tapi wallahu a'lam bagaimana nanti ya. Maka mereka berkata, qad razaqanallahu hadzal naw'a min qabl. Qad razaqanallah, Allah Ta'ala telah merezekikan kami hadzal naw'a min qabl, yang macam ini. Hadzal naw' maf'ulun bih, artinya yang macam ini. Min qablu, min qablu yaitu sebelum ini. Ya, sebelumnya kami perasaan pernah diberikan ini deh gitu. Ya, di dunia waktu dulu. Kemudian penasaran kan, pengen nyoba. Nah, fa idza dzaquhu wajaduhu syai'an jadidan fi ta'mihi wa ladzatihi. Fa idza dzaquhu, dan ketika dzaquhu artinya dikata zaqa yadzuqu, artinya mencoba, mencicipi. Ya, zauq itu berkaitan dengan lidah. Ya. Zauq itu berkaitan dengan lidah. Namun dalam tasawuf itu ada istilah zauq. Zauq perasaan. Ya, ada zauq. Zauq itu bisa di lidah, asal di lidah, bisa juga di perasaan. Ya. Dan makanya kalau misalnya di surat An-Naba atau di surat lain, fadzuqu, rasakanlah, rasakno gitu kan. Tapi apakah di lidah rasanya? Bukan, tapi di sini. Ya, jadi azab di neraka, dan na'udzubillah minan nar, azab di neraka itu sampai ke hati. Maksudnya sakitnya, kayak misalnya kalau antum ada sakit, dan sakit itu sampai kerasa di hati. Kerasa di hati, benar-benar ada sampai di hati, sakit gitu. Nah, itu api neraka juga sampai ke hati. Makanya dalam firman lain, allati tattali'u 'alal afidah. Jadi azab neraka itu tattali'u 'alal afidah, itu sampai kebaca, sampai sakitnya itu sampai kena di hati. Jadi dzuqu 'adzaban nar misalnya, rasakan sampai ke hati. Jadi tadi dzauq itu bisa di lidah, bisa juga di hati. Kullama razaqahumullahu fihi naw'an min al-fakiha alladzidha qalu qad razaqanallahu hadzal naw'a min qabl. Fa idza dzaquhu, ketika mereka merasakannya, wajaduhu syai'an jadidan fi ta'mihi wa ladzatihi. Wajaduhu, mereka menemukan syai'an jadidan, sesuatu yang baru, fi ta'mihi wa ladzatihi, di rasanya dan cicipannya dan kelezatannya. Wa in tashabaha ma'a sabiqihi fil launi wal manzari wal ism. Wa in, dan meskipun tashabaha, apa arti tashabaha? Menyerupai, serupa, ma'a bersama, seperti sabiqihi sebelumnya, dari segi apa? Dari segi laun, warna, dari segi manzar, pemandangan, yaitu bentuk, rupa, mirip, walism, dan nama. Jadi wallahu ta'ala alam, nanti akan ada nama-nama yang mirip dengan nama-nama buah-buahan di dunia. Karena bagaimanapun nama-nama buah-buahan, nama apapun di dunia, itu semua Allah yang berikan sebenarnya. Allah yang berikan. Nanti di surga akan ada. Tapi wallahu a'lam. Walahum fil jannati zaujatun mutahharat. Dan buat mereka fil jannah, di jannah nanti, zaujatun mutahharat. Zaujat yaitu istri-istri. Nah, di sini dengan lafal zaujat, jamaknya apa? Jamak. Ini zaujat jamak. Jangan dijamak lagi, kebanyakan nanti kita dapatnya. Tapi insyaallah lah pengen. Berapa zaujah? Zaujah jamaknya zaujah. Kalau di ayat
Lahum fiha azwaj. Azwaj. Jamaknya apa? Itu azwaj adalah jamak dari zaujun. Iya. Jadi zaujun jamaknya azwaj, zaujah jamaknya zaujat. Jadi di sini beda antara ayat dengan tafsiran. Kalau di ayat pakainya zaujun, jamaknya adalah azwaj. Artinya apa? Artinya pasangan secara umum mutlak. Ya. Kemudian mutahharatun kalau misalnya di ayat dengan ta marbutah itu karena azwaj jamak taksir. Dan wallahu taala alam di sini azwaj artinya kan pasangan, ya kan? Umum, baik itu pasangannya adalah berupa bidadari ataupun laki-laki. Perempuan yang misalnya belum menikah di perempuan muslim muti'ah mukminah belum menikah di dunia, di akhirat insyaallah akan juga mendapatkan zauj. Nah, zauj itu artinya pasangan secara mutlak. Maksudnya bisa laki-laki bisa perempuan. Misalnya kalau antum punya istri, kemudian antum bilang ke teman antum, "Hadhihi zauji." Bukan berarti dia tiba-tiba jadi laki-laki, enggak, tapi ini hadhihi zauji. Zauj di sini artinya apa? Pasangan. Bukan, enggak mesti artinya suami. Ya suami benar karena pasangan. Tapi bisa juga hadhihi zauji, yaitu pasanganku. Ya. Tapi kalau misalnya zaujah, jamaknya adalah zaujat, itu khusus perempuan. Ya. Jadi enggak bisa kita bilang enggak bisa istri antum bilang hadza zaujati. Loh, enggak bisa. Jadi itu bedanya lafal zauj dengan zaujah. Kalau zauj maknanya bisa suami, bisa kembali ke mana pasangan. Di surat An-Naba gimana? Enggak, antum hafal enggak? Tahunya pura-pura hafal. Mikir-mikir biar dikira hafal. Kan tinggal lihat Quran aja. Ngapain mikir-mikir? Di sini bukan azwaja. Wa ja'alnakum azwaja. Ya. Ya enggak? Coba lihat di situ. Wa ja'alna wa khalaqnakum astaghfirullahaladzim. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum masyaallah. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami telah menciptakan kalian sebagai azwaja, berpasang-pasangan. Ya enggak? Iya Pak Sari. 582 lihat. 582. Wa khalaqnakum azwaja. Kalau antum perhatikan tafsirannya, wa khalaqnakum asnafan dzakaran wa untha, ya enggak? Ini menunjukkan azwaj atau zauj artinya pasangan. Dan bisa dimutlakkan untuk zakar, bisa untuk untha, ya. Kalau lihat tafsirannya kan, wa khalaqnakum asnafan dzakaran wa untha, ya. Bisa paham di sini Mas Ari? Baru ketemu ya? Atau belum mana? Semoga Allah memberi berkah padamu. 8 ayat 8, wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan, azwaj, jamak dari zauj. Kemudian lihat tafsirannya, wa khalaqnakum asnafan dzakaran wa untha, kami telah menciptakan kalian bermacam-macam, baik dzakaran di sini laki-laki, wa untha atau perempuan. Berarti sekarang pelajarannya kita tahu bedanya antara zauj dengan zaujah. Zauj itu artinya pasangan atau suami. Ya. Sehingga misalnya ada kucing dengan betina dengan kucing jantan sedang gigit-gigitan. Ya, kucing jantan menggigit kepalanya kucing betina, kawin kan? Taib. Ini adalah satu zauj, pasangan. Tapi nggak bisa kita katakan kucing betina ini adalah zaujahnya kucing jantan ini. Bisa nggak? Nggak bisa.
Karena istri khusus untuk manusia dan jin. Ngerti gak? Itu bedanya zauj. Jadi zauj itu umum sekali. Segala yang macam pasangan itu namanya zauj. Couple. Couple tulisannya. Enggak, biar mungkin sebagai lain itu mungkin atau apa sih couple gitu. Ya, itu bedanya zauj dengan zaujah. Walahum fiha azwajum mutahharah. Baik, kalau di sini walahum fil jannati zaujatun mutahharatun. Mutahharat kalau lihat dari fi'ilnya tahhara yutahhiru tathiran, mutahhirun mutahharun. Dia yang mutahhar. Mutahhar berarti antum beda nih sini. Ada tahir, ada mutahhar. Bedanya apa tahir dengan mutahhar? Tahir suci. Tahir itu suci, mutahhar ya suci juga. Hah? Yang Mensucikan. Mutahhar. Pelaku yang yang disucikan. Hah? Yang disucikan. Yang disucikan, sahih. Jadi akan kalau di fi'ilnya kan ada tahura yathuru, yaitu yang suci dengan begitu saja suci secara alami kan. Ada yang tahara yutahhiru, artinya mensucikan. Jadi ada yang mengusahakan untuk mensucikan. Kemudian mutahhir yang mensucikan, mutahhar yang disucikan. Di sini mutahharat dia itu disucikan. Ya, tersucikan. Ini menunjukkan bahwa ada isyarat seperti apa ya? Allah lah yang mensucikan mereka. Benar-benar disucikan. Karena apa gini? Nanti mereka ini yaitu para bidadari dan istri baik itu memang dari manusia ataupun bidadari, itu di surga ketika mereka dijima selalu perawan. Enggak. Disucikan terus sama Allah Ta'ala. Jadi kembali ke kesucian, dibersihkan terus, nggak pernah ada kotor. Sekarang gini bedanya, kalau misalnya air ma'un tahir, misalnya air suci, kita udah belajar. Ketika digunakan menjadi musta'mal nggak? Fikih Syafi'i jadi. Maksudnya tergantung ilannya ya. Misalnya itu kan jadi bekas. Kalau udah bekas kan seperti value atau nilainya itu beda. Tapi kalau misalnya mutahhar dan selalu tajdid, mujaddad, diperbaharui kesuciannya, setelah dipakai, kita jima, kembali normal, baik kembali. Ya. Dan kalau misalnya di dunia kan, kalau misalnya kita melakukan jima itu keringat keluar dan semacamnya kan. Ya kok di surga enggak, walaupun keringetan pasti indah gitu loh, ada bau harum atau gimana. Tapi enggak, di surga enggak seperti itu. Jadi disucikan benar-benar. Makanya para ulama dikatakan nanti ada alwanud dan nasi nanti. Ya. Mutahharat yaitu yang disucikan dari. Nah, berarti disucikan dari, dibersihkan dari kulli alwanid danasil hissi kal bauli wal hayd. Mutahharat disucikan dari kulli, setiap alwan. Alwan jamak dari laun, maknanya adalah warna-warna. Bisa maksudnya adalah macam-macam ad-danas. Ad-danas kotoran. Makanya dalam doa istiftah di antaranya kama yunaqqas thawbu minad danas, sebagaimana dibersihkan pakaian al-abyad dari yang putih dari ad-danas, noda, kotoran. Jadi mereka bersih dari noda al-hissi yang bersifat materi, yang kelihatan oleh panca indera. Kal bauli wal haid, seperti air kencing. Mereka enggak ada air kencingnya. Ya sebagaimana kita juga enggak kencing-kencing nanti. Wal haid, tidak ada juga haid, enggak ada. Ya. Jadi penyakit di surga itu enggak ada ya? Ada enggak, Pak? Mas Ari? Penyakit di surga? Enggak ada. Beda sama neraka, isinya penyakit doang. Nah, makanya enggak ada masuk angin di surga ya.
Nggak ada. Karena nggak disediain koin buat kerokan. Masuk kagak ada. Angin masuk. Iya masuk angin, flu, nggak ada, capek, nggak ada. Alhamdulillah. Wal ma'nawi, dan ad-danas al-ma'nawi, yaitu noda atau keburukan bersifat ma'nawi seperti al-kadzib. Nggak ada, rapusi di sana nggak ada. Dusta, bohong nggak ada. Wasuil khuluq, dan akhlak tercela di sana nggak ada. Nggak ada. Mereka yaitu kaum muslimin nanti itu saling ziarah, saling berpasangan, saling mengunjungi satu sama lain. Kemudian saling bertanya-tanya, oh kamu ada di sini kan? Alhamdulillah. Ya, makanya di surat At-Tur itu udah ada. Nah. Di surat At-Tur percakapan mereka. Nah di sini coba lihat, kita tadabburi surat At-Tur halaman 524. 25 ayat 25. Ya ayat 25. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Nah, lihat itu. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Itu penghuni surga. Aqbala ba'duhum ala ba'd. Mereka aqbala ba'duhum ala ba'd artinya saling bertemu, berhadapan satu sama lain nanti di surga. Yatasaalun. Ya. Yatasaalun, saling bertanya. Kalau ditafsir, yas'alu ba'duhum ba'dan an 'azimi ma hum fihi wa sababihi. Mereka saling bertanya satu sama lain an 'azimi, tentang keagungan ma hum fihi, apa yang mereka berada di dalamnya, yaitu tentang megahnya surga. Saling bercerita, oh ini saya dapat inian, dapat benteng, dapat rumah gara-gara wa sababihi. Dan sebab kenapa mereka dapat itu, nanti bakal saling cerita nih. Yaitu, kamu kenapa kok kamu bisa dapat banyak rumah ini? Kok kamu bisa mengkafling jutaan rumah ini, gitu kan? Tanah ini, pepohonan banyak. Misalnya, saya dulu waktu di dunia saya banyak bertasbih, saya banyak ini itu, kayak gitu. Nanti saling menyebut kebaikan, saya dulu kayak gitu, ini yang pantesan sekarang dapat ini. Gitu, jadi gembira banget ya. Jadi mereka akan saling tanya satu sama lain. Dan gak ada penyakit tadi ad-danas al-ma'nawi seperti hasad. Wah gimana nih? Kok ente kebanyakan ente nih? Waduh, masalah nih, kenapa nih? Gitu. Gak ada iri-irian. Nah, kok ente bukunya dapat aneh enggak? Tentang aneh bolos mulu gitu kan? Enggak, bukan antum. Enggak ada di sana iri-iri. Makanya mereka berkata, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, kami dahulu ya di dunia fi ahlina yaitu di antara keluarga kami musyfiqin khaifina rabbina, masyaallah, yaitu takut pada Rabb kami. Nah ini kalau misalnya kita sebagai kepala keluarga ini nanti insyaallah, yaitu ajarkan rasa takut kepada Allah ya, kepada keluarga. Jadi itu yang akan menjadi modal nanti ya. Akan saling cerita kita satu sama lain insyaallah. Taib wal ma'nawi, kita kembali ke ayat Al-Baqarah 25. Wal ma'nawi kal kadzib wa su'il khuluq wa hum fil jannati wa na'imiha daimun. Dan mereka fil jannah wa na'imiha, dan mereka berada di jannah dan berada di kenikmatannya. Daimun, yaitu yang kekal, selalu, abadi. Ya, ini khabarnya, daimun. Kemudian la yamutuna fiha wa la yakhrujuna minha. La yamutun, mereka tidak mati di dalamnya, wala yakhrujuna minha, dan mereka tidak keluar darinya. Baik, itu ayat 25. Berarti ada 4 pokok poin di ayat 25 sebagai ganjaran bagi orang beriman dan beramal soleh. Yang pertama adalah mereka akan mendapat apa tadi? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan mendapatkan samarah sebagai rezeki buat mereka. Ketika mereka akan mendapatkan
bukan makanan aja, tapi azwaj. Dan azwaj itu mutahharah. Ya. Dan alhamdulillah kalau misalnya kita bawa istri ke surga nanti, istri kita lebih cantik daripada seluruh bidadari yang kita punya. Dan istri kita nggak bakal cemburu sama mereka. Kayak istri yang di dunia, kita belum ngapa-ngapain aja udah dicemburuin. Ya nggak kangen? Belum ngapa-ngapain. Pulang malam aja udah ditanyain. Kan? Maka kalau misalnya di akhirat nanti, di surga nanti nggak ada cemburu. Ya, kita pakai semuanya. Alhamdulillah ya. Siap-siap makanya, tapi harus siap-siap dari sekarang bekalnya. Jangan siap-siap buat makainya, bekalnya dulu. Ya itu Allah yang kasih nanti ya. Yang keempat adalah khulud, yaitu apa? Kekekalan. Ya, insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Tinggal kita gimana nih sekarang? Beriman dan beramal soleh. Udah itu aja. Beriman dan beramal soleh. Kunci untuk mendapatkan semua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita warisan surganya. Allahumma amin. 25 ya. Tapi jadi insyaallah pada hari ini kita cukupkan sampai ayat 25 saja, satu ayat saja. Insyaallah mudah-mudahan pada hari Kamis nanti kita bisa melanjutkan ayat 26 dan 27 sampai 29 insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.